Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 2 Januari 2021, tanggal spesial 02/01/2021. Sabtu pertama di bulan Januari, hari Sabtu Imam. Kita berdoa untuk para imam supaya dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, uskup dan pujangga gereja. Basilius Agung lahir pada tahun 329 di Kaisarea, ibu kota provinsi Kapadokia di Asia Kecil. Ia berasal dari keluarga Kristiani yang saleh. Basilius menempuh pendidikannya di Konstantinopel dan Athena. Ia menjalin persahabatan dengan Gregorius dari Nazianze, teman sekelasnya. Setelah menamatkan pendidikannya dengan cemerlang, Basilius kemudian kembali ke Kaisarea dan menjadi pengajar retorika. Dalam waktu singkat, ia telah dikenal luas. Oleh karena itu, lama-kelamaan ia menjadi pribadi yang sombong dan cenderung mencari hormat dunia. Namun, atas pengaruh kakaknya dan kedua adiknya, ia mulai tertarik dengan corak hidup membiara. Basilius lalu berhenti mengajar dan mempelajari corak hidup membiara. Ia membangun suatu biara pertapaan di Pontus. Basilius digelari sebagai bapa perintis hidup membiara di gereja timur. Di barat, pengaruh Basilius dikenal melalui Santo Benedictus, pendiri Ordo Benediktin dan Abbas Biara Monte Cassino. Pada tahun 370, Basilius diangkat menjadi uskup Kaisarea, menggantikan uskup Eusebius. Ia dikenal sebagai seorang uskup yang berwatak tegas dan bersemangat. Kepandaian dan kesucian juga kerendahan hati hidupnya menjadikan Basilius sebagai tokoh panutan bagi umat dan para uskup-uskup lain. Basilius meninggal pada tanggal 1 Januari tahun 379. Ia digelari kudus dan dihormati sebagai pujangga gereja. Kawannya Santo Gregorius dari Nazianze lahir dari keluarga saleh dan diberkati oleh Tuhan. Ibunya beserta kedua adiknya Gorgonia dan Caesarius juga diakui gereja sebagai orang kudus. Gregorius menjalani pendidikannya di Nazianze, Alexandria dan Athena. Di Athena ia bertemu dengan Basilius, teman sekelasnya. Keduanya pernah tinggal bersama-sama dalam sebuah pertapaan di Pontus. Kemudian atas desakan ayahnya, Gregorius akhirnya kembali ke Nazianze. Di sana ia ditabiskan dan kemudian menjadi imam dan lalu ditabiskan menjadi seorang uskup. Ketika berusia 50 tahun, Gregorius diangkat menjadi uskup agung Konstantinopel. Di Konstantinopel, ia menyaksikan keadaan hidup iman umat yang menyedihkan karena pengaruh ajaran sesat Arianisme yang sudah menyebar luas. Tempat ibadat pun tidak ada. Maka Gregorius memulai karyanya sebagai uskup dengan membangun sebuah gereja darurat. Gereja itu disebut Anastasis, yang berarti kebangkitan. Kepada umat, Gregorius berkata, kita harus menghadapi kaum Arian dengan budi bahasa yang manis dan kesabaran yang tinggi. Ia banyak menulis dan mengajar di kota-kota yang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan untuk membela ajaran iman yang benar. Gregorius meninggal pada tahun 390. Gereja menggelari ia sebagai kudus dan menghormatinya sebagai pujangga gereja. Hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan juga merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan 28. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya.
Dahulu kala dengan berbagai cara Allah berbicara kepada leluhur kita dengan perantaraan para nabi. Pada akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau, Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Berbeda ya dengan kisah dalam bacaan kemarin yang kita dengar, yakni para gembala yang memastikan kabar gembira yang mereka dengar. Kini tampil beberapa orang Yahudi dari Yerusalem, yakni para imam-imam Yahudi dan orang-orang Lewi. Mereka datang, tapi bukan memastikan kabar gembira. Mereka mau menyelidiki dan meredam perbuatan-perbuatan besar Yohanes. Mereka bertanya, "Siapakah engkau? Apakah engkau Mesias, Elia, atau Nabi yang akan datang?" Dan Yohanes dengan jujur mengatakan bahwa dirinya bukan Mesias, bukan Elia, ataupun Nabi yang akan datang. "Lantas siapakah engkau?" Yohanes berkata, "Aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Ia adalah sang perintis jalan Tuhan." Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kontras sekali antara bacaan kemarin dengan bacaan hari ini. Kemarin para gembala pulang dengan sukacita dan memuji Allah. Sementara hari ini para imam, orang-orang Lewi yang kepo atau kepengen tahu aja, diliputi dengan kecemasan dan gusar atas seruan pertobatan Yohanes. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita menjadi pribadi yang kepo, cemas, dan gusar mendengar seruan pertobatan dan warta Injil? Atau kita mau menjadi pribadi-pribadi macam Yohanes yang senantiasa berseru-seru mewartakan kabar sukacita dan warta pertobatan bagi banyak orang? Semoga kita senantiasa nggak menjadi pribadi-pribadi macam para imam dan orang-orang Lewi yang kepo, yang cemas, dan menjadi gusar mendengar warta kabar gembira dan mendengar warta pertobatan. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.